Halo semuanya, di video sebelumnya yang tentang apakah FB masih layak invest, kita kan udah bahas ya, apa sih penyebabnya investor itu takut sama saham FB yang ngebuat sahamnya anjlok. Dan kita juga udah hitung perkiraan harga wajarnya saham FB. Nah di video ini gue akan share opini gue, kenapa sih FB ini sebenarnya masih punya potensi growth yang luar biasa, dan anjloknya saham FB ini sebenarnya cuma reaksi yang berlebihan aja. Sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosen ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk tumbuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke alasan yang pertama, yaitu revenue-nya FB sebenarnya masih bisa tumbuh. Salah satu kekhawatiran para investor tentang FB adalah daily active users yang menurun. Dengan anggapan kalau daily active users turun, FB artinya udah nggak bisa tumbuh lagi dan revenue-nya akan stagnan. Tapi faktanya meskipun daily active users emang turun, tapi revenue per usernya naiknya lumayan, yang ngebuat revenue-nya tetap bisa tumbuh. Gue masih yakin kalau FB ini company yang isinya orang-orang hebat yang gak akan kehabisan akal untuk cari cara supaya bisa terus naikin revenue per usernya dan tetap bisa mempertahankan revenue growth. Apalagi dengan koneksi internet yang makin cepat, membuat makin banyak jumlah iklan yang bisa ditampilin yang itu bisa ngebuat revenue-nya FB masih bisa kedongkrak. Alasan yang kedua, FB masih profitable. Dengan Meta atau FB yang lagi ngedevelop Metaverse, itu ibarat FB balik lagi ke fase growth, di mana mereka harus bakar-bakar duit lagi untuk investasi, untuk bisa tumbuh. Jadi sama kayak company yang masih bakar-bakar duit, kayak contohnya si LTD, perusahaannya Shopee, terus ada CrowdStrike, ada Spotify, dan masih banyak lagi. Nah bedanya, FB ini tuh udah ada mesin uangnya sendiri. Dan itu berasal dari bisnis iklan mereka yang punya operating margin yang tinggi, yang bisa supply uang cash untuk investasi supaya bisa ngembangin Metaverse. Beda dengan growth company yang masih bakar-bakar duit, yang masih bergantung sama suntikan dana investor atau dana IPO. Alasan yang ketiga, FB merupakan mesin pencetak cash. FB ini company yang pegang cash dan setara cash yang banyak banget, dan jumlah free cash flow yang dihasilkan FB itu juga besar banget. Selain cash dan free cash flow-nya yang gede, FB juga punya utang yang sedikit banget dan jumlahnya nggak seberapa dibandingkan cash dan aset lancar yang dia punya. Jadi dengan jumlah cash yang jumbo ini bisa aja diinvestasiin sama FB, selain untuk ngembangin VR dan Metaverse, bisa juga diinvestasiin untuk ngembangin sesuatu di Facebook, Instagram, atau WA untuk ngebikin economic mode-nya mereka itu makin kuat dan bisa melindungi mereka dari kompetitor. Sekali lagi, gue percaya ya kalau FB ini isinya orang-orang hebat yang gak akan kehabisan akal. Selain ngedevelop teknologi dalam bisnisnya, uang cash ini juga bisa aja dipakai sama FB untuk melakukan buyback saham yang ngebuat porsi kepemilikan kita sebagai investor itu makin besar. Alasan yang terakhir, semua ini cuma fear, uncertainty, and doubt atau disingkat FUD. Ketika harga saham koreksi dalam, apalagi sampai ARB 25%, pasti akan ada banyak orang-orang dan media yang akan ngeluarin opini negatif mereka ke saham yang lagi turun itu. Lucunya, sewaktu harganya masih di atas, gak banyak tuh yang komen negatif. FB ini salah satunya. Waktu harganya di 300-an, semua masih optimis kalau Metaverse adalah masa depan. Tapi giliran harganya turun ke 200, kenapa banyak yang bilang kalau Facebook is dead? Terus ada juga yang bilang nobody likes this company. Dan masih banyak lagi komentar negatif. Jadi gue rasa semua ini cuma kondisi psikologis market jangka pendek aja, yang cuma sampai beberapa bulan aja. Hal yang serupa juga pernah kejadian di 2018, di mana FB mengumumkan kalau growth mereka akan melambat. Dan ini ngebuat investor takut dan sahamnya pun turun dari 220 ke 120-an dalam kurun waktu 4 bulan, nyaris setengahnya. Di momen ini mungkin juga banyak ya investor yang bilang kalau Facebook is dead dan Facebook udah nggak punya masa depan, udah nggak bisa tumbuh lagi. Tapi nyatanya apa? Abis itu, kita lihat di sini ya, 2 tahun setelahnya itu sahamnya masih bisa naik sampai 200%. Jadi bisa aja ya, ini tuh sebenarnya cuma akal-akalan media yang ditunggangi investor-investor besar yang mencoba nakut-nakutin investor supaya pada jual sahamnya dan mereka bisa beli di harga bawah. So, kalau belakangan kalian sering dengar berita kalau FB ini udah nggak bisa tumbuh lagi, bisa aja ini tuh deja vu tahun 2018.
Jadi gue rasa ini cuma sentimen negatif sementara. Dan gue yakin FB ini growth-nya masih bisa sekitar minimal 10%-an tiap tahunnya. Dimana di video sebelumnya kita udah hitung harga wajarnya FB dengan asumsi growth 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan, itu harga wajarnya ada di 298. Yang artinya di harga sekarang itu masih ada upside sekitar 28%. Oke, sekian dulu opini dari gua tentang saham FB. Intinya, gua masih tetap optimis kalau FB ini masih bisa tumbuh. Sebelum gue tutup, gue akan seperti biasa ya, disclaimer on kalau video ini cuma analisa dan opini gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan untuk jual beli saham FB. Jadi keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian dapat. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya ngebuat channel ini bisa terus bertumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.